Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kevin, saya dari Views Permata Hijau. Kali ini saya akan share tentang gratitude. Sebelum itu kita awali dengan doa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan, di mana kami bisa diizinkan untuk belajar, bagaimana untuk bisa lebih mengerti firman-Mu, mengerti jalan-Mu melalui rasa syukur yang kita hadapi sehari-harinya terhadap hal yang Kau izinkan untuk terjadi ya Tuhan. Bimbing kami semua ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat di 1 Peter 4 ayat 10. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in various forms. Di sini mau dijelaskan bahwa setiap dari kita memiliki talenta masing-masing yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Namun, ada kalanya kita tidak melihat talenta yang Tuhan kasih kepada kita. Satu kunci di sini adalah bersyukur atau give thanks. Dalam konteks Alkitab, the word steward describes as a faithful servant appointed to be in authority over a certain portion of a master's household while he was away on a journey. We are stewards, not owners, because ultimately everything belongs to God. Itu yang Tuhan mau kita tahu, bahwa kita di sini adalah penjaga, bukan seseorang yang memiliki semua. Maka dari itu kita perlu serahkan semuanya kepada Tuhan. Recognizing God as the source of every good gift fosters a deeper sense of gratitude. Jadi kita perlu memiliki rasa syukur yang lebih untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau dari hidup kita. It moves us away from a mindset of entitlement and towards a posture of humility and thankfulness. We realize that we are not self-sufficient and that everything we have results from God's goodness. This acknowledgement brings us closer to Him as we depend on Him and thank Him for all He provides. Ini segala sesuatu yang kita punya atau kita miliki sekarang itu berasal dari Tuhan. Kebanyakan dari kita bingung dengan kok kita seperti begini-begini aja, atau I have nothing, atau kita nggak punya apa-apa. Enggak loh. Itu kita sudah dapat sesuatu yang baik dari Tuhan. Cuman ada kalanya kita tidak melihat itu. Karena apa? Karena kita fokus pada masalah atau hal yang membuat kita tidak senang di situ. Sementara hal yang baik sudah terjadi dalam hidup kita. Kadang kita ngadapin hal yang kita pikir hal itu hal yang buruk. Apakah hal itu hal yang buruk? Atau mungkin hal yang baik? Apakah itu juga hal yang memang baik? Di sini ada satu contoh cerita tentang seorang petani dan kudanya. Satu ketika petani ini, kudanya kabur dari ladangnya dia. Tetangganya dia menghubungi petani itu dan bilang, aduh sayang banget ya, kuda kamu hilang, kuda kamu pergi kabur. Lalu petani itu menjawab, ya hanya tersenyum. Keesokan harinya, kudanya kembali membawa 4 ekor kuda lainnya. Jadi total petani itu memiliki 5 ekor kuda. Lalu tetangganya datang, bilang ke petani itu, wah kamu hebat ya, kuda kamu ya, kamu hoki banget. Petani ini cuma hanya tersenyum, lakukan yang sama seperti kemarin. Ya. Dan besoknya anak laki-lakinya mencoba menunggangi kuda yang ada di sana. 4 kuda yang datang itu adalah kuda liar. Coba ditumpangi, karena itu kuda liar, sulit untuk ditaklukkan. Kemudian anak laki-laki itu jatuh dan kakinya patah. Lalu tetangganya melakukan hal yang sama. Datang berkunjung, aduh sayangnya, kasihannya anak kamu kakinya patah. Lalu petani itu menjawab dengan, ya. Keesokan harinya datang utusan dari kerajaan. Keadaan lagi berperang, mereka butuh tentara, butuh anak laki-laki. Datang, namun anak laki-laki ini tidak lolos karena kakinya patah, tidak fit untuk menjadi seorang tentara. Nah, tentara utusan itu pergi dan mencari orang lain. Lalu tetangganya datang untuk bilang, wah kamu beruntung ya, karena cedera anak laki-laki kamu nggak perlu ikut berperang dengan resiko meninggal di sana. Lalu petani itu hanya tersenyum dan melakukan yang sama. Nah, dari cerita ini teman-teman, kita bisa ambil tidak semua hal yang kita anggap buruk terjadi saat itu adalah hal yang buruk.
Untuk jangka panjangnya mungkin itu adalah sebuah hal yang perlu terjadi untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan saat itu. Demikian juga dengan hal yang baik. Jadi kita perlu mengerti bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Makanya kita perlu leaning kepada Tuhan, kita perlu berserah kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan hal yang terjadi dan rencana kita perlu align dengan rencananya Tuhan. Kebanyakan kita melihat hal yang buruk itu ketika kita mengalami sesuatu hal yang challenging, sesuatu hal yang tidak berpihak atau tidak sesuai dengan rencana kita. Contohnya, ada kalanya kita dalam kehidupan sehari-hari merasa kayak hari ini kayak bukan harinya gue deh. It happens a lot. Jadi ketika hal itu terjadi, bisakah kita meluangkan waktu untuk say thank you to God atas hal yang Tuhan izinkan terjadi hari itu? 1 Tessalonians 5 ayat 18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Di sini dijelaskan bahwa kita perlu berterima kasih untuk semua situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dari hal-hal yang challenge kita, hal-hal yang sulit buat kita saat itu. Saat itulah kita perlu berserah and leaning kepada Tuhan untuk menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Kita cuma perlu melakukan apa yang menjadi bagian kita dan sisanya Tuhan yang melakukan bagiannya. The best way to learn, cara terbaik untuk belajar, untuk melihat good things di dalam situasi yang tidak baik adalah dengan bersyukur, dengan leaning kita kepada Tuhan melalui perjalanan yang kita jalani, terutama di saat semuanya tidak berpihak pada kita. Satu rasa ucapan syukur setiap harinya akan mengubah hidup kita, cara berpikir kita, cara kita menghadapi segala sesuatunya, itu akan berefek dalam jangka panjang. Kita menghadapi yang namanya bad times dan good times setiap hari. Dan kita mengalami pengalaman yang kita sebut dengan the worst day of our lives. Hari terburuk dalam hidup kita. Pertanyaannya di sini, apakah itu sebenarnya kejadian yang buruk? Apakah kejadian itu karena tidak sesuai dengan kehendak kita, jadi kita menganggap sebuah kejadian itu adalah kejadian yang jelek? Caranya adalah, di sini aku punya satu buku, di mana di sini gue belajar untuk mencatat setiap harinya minimal 5 hal baik yang gue rasakan atau yang Tuhan kasih dalam hidupku. Sini kita ambil contoh. Contohnya, aku bisa bangun pagi, aku bisa tidur dengan baik, aku bisa menyelesaikan meeting dengan baik, aku bisa bertemu dengan orang-orang yang baik. Hal sekecil apapun, kita bisa makan tanpa kelaparan. Dari sana, ketika hal yang terjadi di luar kehendak kita bisa melihat bahwa itu semua adalah pelajaran atau hal yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita, karena Tuhan mau kita lebih banyak berserah kepada Dia dalam semua situasi apapun. As a steward of the Lord, we are to recognize the many gifts of the Lord. Big things, hal-hal kecil, hal-hal yang buat kita senang, bahkan suffering. Suffering di mana kita mengalami hal yang tidak mengenakan buat kita. Dan kita perlu belajar untuk bisa menjalani itu semua di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak dari Bapa di surga. Pada akhirnya, kita tahu bahwa Tuhan ingin kita menjadi serupa dengan Dia. Kita belajar di jalannya Dia. Kita memikul salib kita masing-masing. Setiap kita memiliki journey-nya masing-masing. Dengan rasa syukur, di situasi apapun, kita bisa melihat apa yang sebenarnya Tuhan mau kita belajar dalam kehidupan kita, dalam hal yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kita. Dari sana kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Kita saat teduh, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Sekian teman-teman,
Terima kasih. God bless.